Ardi, seorang sopir pribadi yang sederhana, tak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah sejak bekerja untuk Tante Naya, seorang janda kaya yang anggun dan berwibawa. Seiring waktu, ia mulai tergila-gila dengan kecantikan dan kelembutan wanita itu. Tetapi ada batas yang tak boleh ia lewati. Perasaan yang terpendam, obrolan yang penuh makna, dan dilema antara cinta dan realitas membawa mereka pada perjalanan emosional yang tak terduga. Hujan deras mengguyur kota saat aku, Ardi, menunggu di dalam mobil mewah yang terparkir di depan butik ternama. Tak lama kemudian, Tante Naya keluar dengan anggun, mengenakan gaun hitam yang sederhana namun memancarkan pesona luar biasa. Aku buru-buru keluar, membukakan pintu untuknya. "Terima kasih, Ardi," katanya dengan suara lembut sambil menyelipkan beberapa helai rambut di balik telinganya. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan detak jantungku yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. "Sama-sama, Tante. Mau langsung pulang atau ada tempat lain yang ingin dituju?" Ia menatapku sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku ingin ke tepi pantai sebentar. Rasanya ingin menikmati hujan. Aku terkejut, tetapi segera mengangguk. "Baik, Tante." Dalam perjalanan, kami terdiam. Hanya suara hujan yang menari di kaca jendela. Aku melirik ke arah kaca spion, melihat wajahnya yang termenung, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. "Ardi," panggilnya tiba-tiba. "Ya, Tante? Kau percaya pada takdir?" Tanyanya, suaranya mengandung nada yang sulit kuartikan. Aku berpikir sejenak. Aku percaya bahwa takdir mempertemukan kita dengan orang-orang yang seharusnya kita temui, Tante. Ia tersenyum tipis. Itu jawaban yang menarik. Beberapa bulan berlalu dan semakin sulit bagiku untuk menahan perasaan ini. Tante Naya bukan hanya sekadar majikan, ia adalah seseorang yang begitu memikat dengan caranya sendiri. Namun, aku tahu ada batas yang tak boleh kulangkahi. Suatu malam, setelah menghadiri acara gala, ia tampak lebih pendiam dari biasanya. Di dalam mobil, ia menatap keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Tante baik-baik saja?" tanyaku, memberanikan diri. Ia menghela napas, lalu menatapku. "Ardi, menurutmu, seseorang bisa jatuh cinta pada orang yang seharusnya tak ia cintai?" Pertanyaannya membuat dadaku bergetar. Aku tahu ini berbahaya, tetapi aku tak bisa menghindar darinya. Cinta tidak pernah memilih, Tante, tapi kita yang harus tahu kapan harus berhenti. Ia tersenyum samar, tetapi ada kesedihan di matanya. Kadang aku berharap aku tidak perlu berhenti. Aku membeku, kata-katanya terasa seperti pengakuan yang tak terucapkan. "Tante," suaraku nyaris berbisik. Ia menunduk, bermain dengan jemarinya. "Ardi, kau pria yang baik. Lebih dari sekadar sopir. Kau selalu ada saat aku membutuhkan seseorang untuk mendengar. Aku takut jika aku mulai terbiasa dengan kehadiranmu. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin mengakui apa yang selama ini kupendam. Tapi aku sadar, ada dunia yang membatasi kami. Aku hanya sopirnya. Dan ia, seorang wanita dengan kehidupan yang jauh berbeda dariku. Aku akan selalu ada untuk Tante," ucapku akhirnya. Tapi aku juga tahu, ada hal-hal yang lebih baik tetap seperti ini. Ia tersenyum pahit. "Kau benar, Ardi. Tapi tetap saja rasanya menyakitkan." Hari itu tiba. Tante Naya memutuskan untuk pindah ke luar negeri, mengurus bisnis keluarganya yang lebih besar. Aku berdiri di depan rumah megahnya, menunggu untuk mengantarnya ke bandara. Saat ia keluar, matanya berkaca-kaca. "Ardi, ini akan menjadi perjalanan panjang." Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kepedihan yang menyelimuti hatiku. "Aku yakin Tante akan baik-baik saja." Ia mendekat,
Lalu tanpa kuduga, tangannya menggenggam tanganku. Terima kasih untuk semuanya, Ardi. Untuk kebersamaan ini. Untuk perasaan yang tak pernah kita ucapkan. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berkata bahwa aku mencintainya, bahwa aku ingin ia tetap di sini. Tapi aku tahu, aku harus melepaskannya. Aku menggenggam tangannya sekali lagi sebelum perlahan melepaskannya. Selamat jalan, Tante Naya. Ia tersenyum, lalu berbalik menuju mobil. Aku menatapnya pergi, membiarkan angin membawa semua yang pernah kami rasakan. 3 tahun berlalu sejak kepergian Tante Naya. Aku masih menjadi sopir pribadi, meskipun kini bekerja untuk keluarga lain. Hidupku berjalan seperti biasa, tetapi ada ruang kosong di hatiku yang tak pernah benar-benar terisi. Suatu malam, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota, menikmati kopi hitam yang mulai mendingin. Udara sejuk setelah hujan membawa aroma nostalgia, mengingatkanku pada kenangan yang ingin kulupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar hilang. Lalu, suara lembut yang begitu familiar menyapaku. Ardi. Aku terdiam, nyaris tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang wanita dengan senyum yang selama ini hanya bisa kulihat dalam ingatan. Tante Naya. Ia masih secantik dulu, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel dan hijab yang tergerai rapi. Tatapannya hangat, namun ada sorot rindu yang tak bisa disembunyikan. Tante, Naya, ucapku pelan, hampir tak percaya. Ia tersenyum lebih lebar. Sudah lama ya? Aku hanya bisa mengangguk. Perasaanku campur aduk, senang, gugup, dan tak tahu harus berbuat apa. Ia menarik kursi di depanku dan duduk. Boleh aku menemanimu? Tentu, jawabku cepat, meskipun sebenarnya aku masih berusaha memahami kenyataan bahwa dia benar-benar ada di depanku saat ini. Pelayan datang dan ia memesan teh hangat, lalu menatapku lagi dengan senyum samar. Aku kembali beberapa minggu lalu. Urusan bisnis di luar negeri sudah selesai. Aku mengangguk pelan. Senang mendengarnya, Tante. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya, menatap keluar jendela di mana rintik hujan masih tersisa di kaca. Tapi mungkin ini memang takdir ya. Aku tersenyum kecil. Mungkin. Keheningan sempat mengisi ruang di antara kami, tapi itu bukan keheningan yang canggung. Justru ada sesuatu yang nyaman di dalamnya, seolah waktu tak pernah benar-benar memisahkan kami. Bagaimana kabarmu, Ardi? Tanyanya akhirnya, suaranya lembut. Aku menghela napas, lalu tersenyum. Baik, hidupku berjalan seperti biasa. Masih bekerja sebagai sopir. Ia mengangguk. Aku senang kau baik-baik saja. Aku ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, bagaimana dengan Tante? Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, aku baik, tapi ada hal yang terasa berbeda sejak kembali ke sini. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Ia menyesap tehnya perlahan, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku pikir aku sudah bisa melupakan banyak hal, Ardi, tapi ternyata ada yang tetap tinggal. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin tahu apa yang ia maksud, tapi di sisi lain, aku takut mendengarnya. Apa maksud Tante? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. Aku rindu dengan semua yang pernah kita lewati, dengan kebersamaan yang pernah ada. Aku menelan ludah. Tante, tidak perlu mengatakan apapun, Ardi. Potongnya lembut. Aku hanya ingin kau tahu. Aku terdiam. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan, tapi aku juga tahu ada batasan yang masih harus kami hormati. Aku senang bisa bertemu lagi, akhirnya aku berkata. Dan aku juga rindu. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu di matanya.
sebuah harapan yang belum sepenuhnya padam. Kami menghabiskan malam itu dengan berbincang, mengenang masa lalu, dan saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tidak ada janji yang dibuat, tapi ada sesuatu di antara kami yang tetap sama. Sesuatu yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Sejak pertemuan itu, Tante Naya dan aku mulai sering bertemu lagi. Bukan dalam kemewahan seperti dulu, melainkan dalam kesederhanaan yang justru terasa lebih berarti. Kadang kami bertemu di kafe yang sama. Kadang aku menemaninya berjalan di taman kota, berbicara tentang banyak hal tanpa perlu menyentuh batas yang berbahaya. Namun, semakin lama aku menyadari sesuatu. Perasaanku padanya tak pernah benar-benar berubah. Dan dari caranya menatapku, aku tahu ia merasakan hal yang sama. Suatu sore, kami duduk di bangku taman, menikmati semilir angin yang berhembus lembut. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan cahaya keemasan yang membingkai sosoknya dengan begitu indah. "Tante," panggilku pelan, nyaris ragu. Ia menoleh, tersenyum lembut. "Ya?" Aku menghela napas sebelum akhirnya berkata. Terkadang aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kita lakukan ini benar? Ia menatapku dalam, lalu tersenyum tipis. Aku juga sering bertanya hal yang sama. Keheningan kembali mengisi ruang di antara kami. Hanya suara dedaunan yang berbisik diterpa angin. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," lanjutnya pelan. "Tidak diriku sendiri, tidak dirimu, dan tidak juga batasan yang sudah ada sejak awal." Aku mengangguk, meskipun di dalam hati ada perasaan yang menolak untuk menerima kenyataan itu. Tapi, kita juga tidak bisa berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada, kan? Tante Naya menunduk, memainkan jari-jarinya di pangkuan. "Tidak, kita tidak bisa." Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintainya, bahwa aku ingin tetap berada di sisinya. Tapi aku tahu, ada dunia yang masih harus kami hormati. Ada kenyataan yang tidak bisa kami abaikan begitu saja. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku akhirnya. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh kelembutan. "Mungkin kita hanya perlu menjalani ini dengan cara yang paling baik, tanpa terburu-buru, tanpa harus merasa bersalah." Aku menatapnya, mencoba mencari kepastian di balik kata-katanya. "Jadi, kita tetap bisa bersama." Ia tersenyum, kali ini dengan kehangatan yang begitu tulus. Kita bisa tetap berbagi kebahagiaan, Ardi. Kita bisa tetap saling menjaga selama kita tahu batasannya. Aku mengangguk pelan. "Aku akan selalu ada, Tante." Ia tersenyum, dan aku juga. Senja semakin memudar, meninggalkan langit dengan warna jingga yang indah. Aku tahu, hubungan kami tak akan pernah seperti pasangan lain yang bisa dengan bebas menunjukkan cinta mereka. Tapi mungkin, cinta tak selalu harus memiliki secara utuh. Kadang, cukup dengan berada di sisi seseorang, saling memahami, dan menerima batasan yang ada. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk saat ini. Karena, cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta adalah tentang merelakan, meski hati ingin mempertahankan.